Seperti Asia membaca. Duduk depan kantor. Duduk depan kantor. Ini mengacu. Yang bertanggung jawab ketika ini siapa ini? Yang bertanggung jawab menghadapi masyarakat Yogyakarta tidak ingin kita tenggelamkan. Ini adalah yang sebenarnya kita sendiri ada perlakuan istimewa, ada apa ini? Jangan Wah, bebek komplit. Gawe wortel karo sak saus sirih. Wah, madang geden. Kita tahu dia menjadi bagian sah dari NKRI sejak proklamasi kemerdekaan. Tidak bisa begitu saja dan kita kasih waktu sampai hari Rabu 2 hari untuk PSI melakukan sikap. Kita sudah dengar, ya kita menyampaikan kalau tidak ada sikap yang jelas dari PSI kepada Ade Armando, kita rakyat Jogja akan bersikap simbol-simbol PSI. Kita akan bersikap PSI dan Jakarta, dan tadi lakukan PSI tidak keberatan. Kira itu poinnya. Ya. Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi di awal pekan. Ini tanggalnya kayak ya, tanggal 4 Desember ya Mbak Agi ya, 2023. Seperti biasa, Anda berjumpa dengan kami dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Anda bisa baca beritanya di berbagai media massa nasional dan termasuk nanti kita bacain juga dan kita membantu Anda memberi konteksnya dan juga insight story-nya gitu ya Mbak Agi ya. Makanya tagline kita membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Hersu Beno Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini dan kita akan berdiskusi soal topik yang teraktual dan rupanya saat ini lagi rame banget Mas Hersu. Yes. Dan trending topik nih Ade Armando. Ya Ade Armando yang ini demo-demo ada demo di Yogyakarta berkaitan dengan ucapan dia ya menyangkut politik dinasti di Yogyakarta. Dan ini saya kira konteksnya kan karena pada waktu beberapa hari yang lalu itu ada unjuk rasa ya mahasiswa BEM dari UI, UGM dan beberapa BEM lainnya di Yogyakarta begitu ya yang menolak politik dinasti. Dan rupanya Ade menganggap bahwa ini anak-anak ini nggak tahu sejarah bahwa sebenarnya dinasti itu ya di Jogja bukannya Jokowi begitu. Nah ini yang menurut saya justru malah Ade Armando yang nggak tahu sejarah gitu, bahwa soal dinasti Yogyakarta dan keistimewaan Yogyakarta ini syarat dengan nilai-nilai historis dan bagaimana kontribusi keraton Yogyakarta gitu ya dan juga bukan hanya keraton Yogyakarta sebenarnya kerajaan-kerajaan di Nusantara itu terhadap terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia kan gitu. Sejarahnya panjang. Kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi ya nggak banget lah ya. Katakanlah misalnya begini, kita membandingkan Sultan Hamengkubuwono IX dengan Pak Jokowi dan kemudian membandingkan Hamengkubuwono X dengan Gibran. Kan kira-kira gitu perbandingan apple to apple. Ya nggak banget ini. Ini kalau kita lihat Mbak, ini bisa jadi blunder besar loh ya, karena ini kemarahan warga Jogja luar biasa. Terus kalau Bung Rocky tadi dalam perbincangan dengan saya menyebutnya ini
elektabilitasnya Pak Prabowo bisa turun 7-8% nih gara-gara Ari Armando. Tapi kalau saya lihat kan dampaknya ini bukan hanya pada Jogja, tapi juga keraton-keraton dan kerajaan lain Nusantara yang jumlahnya sangat banyak. Ada paguyubannya kalau nggak salah Mbak ya mereka ya. Ada paguyuban mereka ini dan pasti jadi kalau gitu dia juga merasa ya yang mereka juga pasti akan tersinggung dengan Ari Armando dan saya khawatir bukan khawatir ini saya menduga kasus ini bisa mengulang blunder yang dilakukan oleh Ahok ya Mbak di Jakarta itu yang kita tahu kemudian dampaknya sangat serius dan waktu itu yang diuntungkan juga Anies Baswedan dan akhirnya dalam kasus blunder di Jakarta gitu Mbak Agi. Iya ya, ini kebetulan juga terjadi di kotanya Anies Baswedan begitu ya Mas Hersu. Dan ini belum lama ada yang mengatakan juga berpandangan bahwa ini adalah merupakan salah satu bentuk kekesalan mungkin juga karena Raja Jogja ini Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini menyatakan bahwa Jogja netral begitu ya, karena dia juga tidak menginginkan bahwa terjadi suatu bentrokan dan sebagainya karena Sultan tentu sudah mengetahui bahwa saat ini eskalasi itu sangat panas sekali. Belum lama itu terjadi bentrokan juga itu di daerah Muntilan Magelang. Muntilan ini perbatasan antara Jogja dan Magelang begitu dan karena sekarang ini memang beda dengan ketika saya dulu tinggal di Jogja ya tahun 80-an. Dulu Muntilan ini tampak jauh, tapi sekarang itu jadi demikian dekatnya begitu Mas Hersu. Jadi apa yang terjadi di Muntilan itu berpengaruh terhadap yang ada di Jogja ketika itu terjadi bentrokan antara GPK yaitu Gerakan Pemuda Ka'bah begitu dengan konvoi dari PDIP yang ketika itu mereka selesai melakukan kayak musuh bebuyutan nih Mbak ya. Iya betul. Dari sejak saya ya tinggal di Jogja masa remaja begitulah ya. Begitu. Jadi apa yang terjadi di Jogja saat ini, apa yang dikatakan oleh Ade Armando, ini tentu membuat panas kuping tidak hanya rakyat Jogja tapi juga sekitarnya begitu kan Mas Hersu karena mereka menginginkan kedamaian di Jogja ya pemilu tidak usah dipanas-panasi yang sampai segitunya begitu. Dan kalau saya melihat di media sosial itu yang marah tidak hanya orang Jogja, dari seluruh Indonesia. Begitu, karena memang kan kerajaan atau kesultanan di Indonesia ini kan ada ratusan Mas Hersu kalau dari paguyuban kerajaan dan kesultanan Nusantara itu begitu. Dan kita tahu bahwa sultan ini adalah menurut catatan sejarah ya Sultan Jogja Hamengkubuwono dulu ikut masuk ya Hamengkubuwono ke-9 itu pada tahun 1945 menyatakan diri masuk ke dalam negara Republik Indonesia. Jadi ini ada sesudah itu kita tahu bahwa berbondong-bondong kemudian kesultanan lain, kerajaan lain mengikuti Kesultanan Jogja yang menyatakan diri masuk ke dalam Republik Indonesia karena kita tahu bahwa sebetulnya dia sudah membentuk pemerintahan sendiri kan Mas Hersu sejak ratusan tahun begitu. Kalau kita mengetahui tentang sejarah berdirinya Mataram sebelum kemudian terpecah menjadi menjadi Solo dan menjadi Jogja begitu kan. Nah, kalau melihat dari itu ini memang peran dari Sri Sultan ke-9 ke Sultan ke-10 sampai dengan sekarang begitu ya. Itu besar-besar sekali. Pantas kalau seandainya mereka marah. Nah, apa sih yang dikatakan oleh Ade Armando? Ini antara lain beberapa cuplikannya saja ya yang dia katakan adalah soal itu tadi Mas Hersu mengatakan bahwa ada sebuah unjuk rasa lah begitu ya. Ini soal politik dinasti. Ini kan anak-anak muda, ketua-ketua BEM, ada dari UI, dari UGM, ada dari UPN, ada juga dari Muhammadiyah dan sebagainya. Jadi memang banyak universitas yang mengikuti unjuk rasa ini pada waktu itu dan kemudian ada orasi-orasi dari tiap ketua-ketua BEM dan juga para pengurus BEM. Nah, di situ dikomentari oleh Adi ini bahwa ini ironis sekali karena mereka sedang berada di wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja. Karena memang ketika itu mereka mengatakan terutama kepada Gibran gitu karena Gibran menganggap dirinya itu mewakili anak muda dan digaungkan juga oleh 02 Prabowo Gibran bahwa Gibran ini adalah mewakili suara anak muda. Mereka mengatakan bahwa mewakili suara anak muda enggak kali, malah kami itu jijik. Antara lain dia mengatakan begitu. Malah
ada juga yang mengatakan najis begitu ya. Contohnya adalah BEM dari UGM. Nah, ini kemudian yang di apa narasikan oleh Ade Armando begitu. Nah, dia mengatakan juga bahwa anak-anak BEM ini harus tahu dong kalau mau melawan politik dinasti ya politik dinasti sesungguhnya adalah daerah keistimewaan Yogyakarta. Ini fatal sekali. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu, gubernurnya adalah Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang telah menjadi gubernur karena garis keturunan. Nah, terus ada lagi, ini yang juga aneh sekali. Eh, karena mungkin dia menjadi 02 ini kan lawan dari 03 yaitu kubu Ganjar dan Mahfud sehingga nama Ganjar itu dimasukkan ke dalam narasinya dia Mas Hersu. Ini aneh banget ya. Dia mengatakan bahwa ini maksudnya keistimewaan Yogyakarta. Ini ditetapkan melalui Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta yang dilahirkan pada tahun 2012. Kok begitu? Aneh ya. Dan salah satu anggota DPR yang berperan besar dalam lahirnya undang-undang itu adalah Wakil Ketua Panitia Kerja di DPR Ganjar Pranowo. Begitu. Kalau seandainya undang-undangnya itu sendiri kan sebetulnya peraturannya dan pengakuan terhadap keistimewaan Jogja dan sebagainya sudah dari sejak zaman Bung Karno dulu gitu sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Kalau yang berikutnya ini lain lagi, memang tentang keistimewaan tapi membahas soal lain lagi. Tapi karena di situ panjanya ada unsur Ganjar, kemudian memasukkan nama Ganjar tersebut begitu. Yang artinya hendak menuduh bahwa kubu Ganjar atau Ganjar ini sendiri pro kepada dinasti politik itu tadi begitu. Nah, mungkin sebaiknya kita dengarkan saja Mas Esu. Ini tidak sampai 2 menit sepertinya. Oke. Apa yang dikatakan. Di video pendeknya tampil Ketua BEM UI dan Ketua BEM UGM. Mereka gunakan baju kaos bertuliskan Republik Rasa Kerajaan. Ini ironis sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja. Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah daerah istimewa Yogyakarta. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu. Gubernurnya adalah Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang menjadi gubernur karena garis keturunan. Ini ditetapkan melalui Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta yang dilahirkan pada 2012. Dan salah satu anggota DPR yang berperan besar dalam kelahiran undang-undang itu adalah Wakil Ketua Panitia Kerja di DPR yang bernama Ganjar Pranowo. Pertanyaannya, kenapa mahasiswa diam saja menyaksikan politik dinasti yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi ini? Apakah mereka takut? Atau memang nggak paham apa arti politik dinasti? Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat. Iya, iya itu makanya saya ketika dikirimi video itu saya kemudian terkejut loh, kok bisa orang seperti Ade Armando jadi historis karena bagaimana ini Ade Armando ini sahabat lama saya tahu dia doktor komunikasi dari UI dan juga ngajar di sana gitu. Tapi saya nggak yakin kalau dia kemudian tidak tahu faktor sejarahnya dan kontribusi kerajaan-kerajaan di Nusantara. Bukan hanya Jogja ya, ini kan ini luar biasa. Justru yang jadi persoalan kan yang jadi keprihatinan kita sekarang peran-peran dari kerajaan Nusantara itu seperti seolah-olah kan dinegasikan sekarang ini ya dalam situasi ini. Dan anak-anak kita, saya kira anak-anak generasi milenial dan juga Gen Z apalagi mereka nggak akan paham itu seperti apa kerajaan itu. Tapi buat mereka yang khususnya terutama seperti Jogja yang menjadi daerah istimewa Yogyakarta itu, ini yang soal begini ini soal yang sangat tabu loh dipersoalkan begitu ya. Bukan karena mereka kultus terhadap raja, saya kira tidak di Jogja sudah tidak. Tapi mereka sendiri yang merasa bahwa memang wilayah mereka itu istimewa dan kontribusi ya nggak berlebihan juga kalau Yogyakarta menjadi daerah istimewa, kontribusinya luar biasa. Dan jangan lupa Yogyakarta ini adalah pernah menjadi ibu kota negara Indonesia gitu loh Mbak ya. Jadi kalau kemudian tadi saya menyebutkan membandingkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan Pak Jokowi gitu ya beda banget. Yang satunya memang ini dinasti yang ya memang betul dinasti, ini dinasti darah biru kerajaan begitu. Yang satunya kan ini membangun dinasti di tengah demokrasi. Itu yang saya kira beda banget kan gitu. Satu kontributor jasanya terhadap sejarah bangsa juga jelas berbeda banget. Kapasitasnya juga berbeda banget karena Sultan Hamengkubuwono itu kan pernah
juga menjadi menteri pertahanan, kalau nggak salah sempat menjadi menteri luar negeri, seingat saya kalau nggak salah ya, dan kemudian menjadi wakil presiden. Dan ketika menjadi wakil presiden juga Pak Sri Sultan Hamengkubuwono ini juga orang yang tidak berambisi untuk memperpanjang masa jabatannya, dia cukup 1 periode saja gitu. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi sekarang kan orang jadi mengulik-ulik apa yang terjadi di Jogja, apakah betul dinasti politik dan sebagainya. Ini apa ya Mas Hersu? Karena pemerintahan kerajaan di Jogja itu kan memang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu begitu. Dan kemudian juga kalau seandainya kita melihat menengok ke belakang, raja pertama di Nusantara yang bergabung dengan Republik Indonesia ya memang betul Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ketika itu begitu kan. Dan bahkan Sri Sultan ke-9 itu mengeluarkan maklumat pada 5 September 1945. Kita masih ingat itu baru saja ketika proklamasi kemerdekaan itu baru saja diucapkan. Jadi dari 17 Agustus ke 5 September itu sangat dekat sekali, sekitar 3 pekan kemudian Hamengkubuwono ke-9 sudah mengeluarkan maklumat, yaitu ya bahwa sebagai kerajaan berwujud daerah istimewa Republik Indonesia, Jogja bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia begitu. Dan dia menyatakan juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Jadi ini pernyataan ini yang sekarang selalu dipegang oleh rakyat Jogja begitu. Dan bahwa bukan bertanggung jawab kepada menteri, kepada pihak lain, tapi langsung dari Gubernur Jogja bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Maklumat itu menyatakan demikian. Dan kemudian yang berikutnya seperti kata Mas Hersu bahwa Jogja juga pada waktu itu menawarkan sebagai ibu kota pemerintah Republik Indonesia pada saat tokoh-tokoh kita di Jakarta itu terancam keamanannya. Kota Jakarta kala itu kan tidak aman gitu. Sehingga Sultan Hamengkubuwono IX saat itu menjabat sebagai Menteri Republik Indonesia begitu menawarkan pertahanan ya waktu itu ya, rupanya saya pernah menteri luar negeri, kelihatannya dia cuma pernah menjadi menteri pertahanan ya. Betul, betul Mas Hersu. Dan menawarkan kota Jogja sebagai ibu kota pemerintahan ketika itu. Dan itu disambut baik ya, pemindahan ke Jogja itu, dan kemudian diberi perlindungan oleh kerajaan keraton gitu, oleh keraton Jogja. Jadi Bung Karno ketika itu yang berkantor di Gedung Agung begitu, itu di sekitar alun-alun begitu ya, kalau kita tahu Jogja gitu di tengah pusat kota, itu ketika itu mendapatkan perlindungan dari Sri Sultan keberadaannya begitu. Sultan juga menolak bekerja sama dengan Belanda ketika itu begitu. Jadi memang jadi istilahnya pasang badan ya kalau kita katakan. Iya. Dan peran beliau itu kan ketika kalau Anda mungkin sempat menyaksikan film Janur Kuning juga diabadikan di situ. Soal itu perannya Pak Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Menteri Pertahanan itu waktu itu besar sekali ya gitu ya. Betul sekali. Betul Mas Hersu. Iya, Janur Kuning itu dibuat ketika saya masih SD. Jadi sempat melihat syutingnya karena di dekat rumah saya kan ada rumah-rumah Belanda kuno gitu dipakai. Iya, oke. Dan jangan lupa seperti yang saya singgung tadi itu, kalau mau bandingkan lagi sama Pak Jokowi beda banget. Pak Hamengkubuwono itu kan pernah menjadi wakil presidennya Pak Harto, dan kemudian ketika masa jabatan itu berakhir, kemudian dia dibujuk berkali-kali oleh Pak Harto untuk menjadi wakil presiden, dan dia menolak begitu. Sementara Pak Jokowi sudah waktunya habis, ditolak orang sana sini, dia tetap masih mau jadi presiden lagi, dan kalau ketika akhirnya gagal karena tidak ada dukungan partai politik, ya dia menjadikan anaknya sebagai calon wakil presiden. Ya beda banget lah kayak gitu. Karena tentu saja kalau kita juga membandingkan Sultan Hamengkubuwono X dengan Gibran, ya juga kelasnya juga beda jauh. Ini memang menurut saya ini blunder besar, dan dampaknya memang bisa sangat serius ini buat Pak Prabowo dan Gibran gara-gara soal ini ya. Karena ini bisa menimbulkan antipati, dan kita ingat memang kemarin kan belum lama ini Pak Prabowo ketika bertemu dengan Ade Armando kan dia sempat menyatakan begini, sudah sekarang jadi hopeng gitu ya, tenang aja Dek, kata Pak Prabowo. Karena sebelum ini kan sebenarnya Ade Armando itu kan dia sangat kritikus berat terhadap Pak Prabowo ya, ketika posisi Pak Prabowo berhadapan dengan Pak Jokowi gitu ya. Bahkan dia membuat beberapa cuitan dan juga video alasan tidak memilih Pak Prabowo kan begitu. Betul. Nah, tiba-tiba jadi jadi dia ini memang betul-betul diehardnya Pak Jokowi kan gitu. Betul. Ya, tiba-tiba sekarang setelah bergabung dia mau nggak mau ikut juga bergabung dengan Pak Prabowo kan, karena ada Gibran di situ kan gitu ya.
Dan ini dia kemudian berhadapan dengan teman-teman sesama buzzer gitu ya kan. Iya. Ini yang mempersoalkan ini kan juga para buzzer sebenarnya, yang awal-awal yang mempersoalkan kontennya dari Ade Armando. Kalau nggak salah kontennya dari take down ya Mbak, dari platform X-nya Ade Armando ini. Iya, saya belum melihat kembali Mas Ersu apakah kontennya sudah di take down atau tidak begitu. Tapi yang jelas dia sudah mengunggah lagi cuitan untuk minta maaf. Gitu ya. Ya, Iya. oke. Berarti di take down, minta maaf, tapi sekarang videonya udah nyebar kemana-mana kan. Sudah di repost ulang itu sampai ribuan. Tapi mungkin minta maafnya Ade Armando boleh juga kita lihat bersama. Melalui video ini, saya ingin mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya yang terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Saya sudah mendengar akan ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi PSI Yogyakarta. Saya harus clearkan, apa yang saya sampaikan di video saya tersebut sepenuhnya adalah pandangan saya, sikap politik saya. Ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik, sikap politik maupun policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Itu sepenuhnya pandangan saya. Tapi karena itu, mengikuti arahan dari DPP PSI, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila ternyata video tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan. Iya, tapi saya kira kalau orang melihat perilakunya Ade Armando, orang nggak akan percaya lagi nih soal dia minta maaf atau tidak. Karena belum lama ini kalau nggak salah Ade Armando juga dituntut oleh kader PDIP gitu ya, sampai berapa Pak? 200 miliar ya gitu. Dia dimiskinkan oleh kader PDIP. Kasusnya apa itu ya Mbak ya dia? Iya, jadi belum lama ini, beberapa bulan yang lalu sih ya, itu dia digugat begitu Mas Hersu. Itu karena dia mengunggah video di kanal YouTube-nya. Dia kan sejak keluar dari Cokro TV yang dia asuh bersama teman-temannya Denny Siregar dan sebagainya. Denny juga sudah keluar, yang lain keluar. Jadi sudah ambiar betul itu Mas Hersu. Dan kemudian dia membuat kanal baru bernama Ade Armando Official begitu. Nah, itu dia di situ mengunggah terkait Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri begitu Mas Hersu, dan dia membuat narasi begitu yang narasi itu menjelaskan sebuah akun anonim yang mencuitkan tentang kemarahan Megawati karena Kaisang bergabung ke PSI begitu kurang lebih. Padahal sudah jelas saya juga melihat itu akunnya begitu karena penasaran akun anonim yang mana, dan ternyata di situ ya memang hanya tidak jelas begitu siapakah pemilik akunnya. Kalau kita lihat di kolom deskripsi itu tidak ada ini pemilik akun siapa, terus kemudian tujuannya apa, afiliasinya bagaimana tidak jelas, namanya pun juga tidak jelas mengarah kemana Mas Hersu. Jadi memang hanya untuk mencari penonton begitu ya, untuk mencari viewers begitu mungkin maksudnya. Nah, ini akun yang anonim seperti itu ditanggapi oleh Ade Armando dan kemudian dibahas begitu. Dibahas dengan panjang lebar mengenai soal kemungkinan Megawati marah, soal fakta-fakta yang sebetulnya seperti apa, kemungkinannya seperti apa, karena waktu itu kan memang lagi seru-serunya dan belum terdeteksi 100% begitu bahwa Pak Jokowi ini akhirnya akan mendukung Prabowo begitu kan. Tapi kan kita ketika itu sudah melihat arahnya. Ade Armando ketika itu sudah resign dari pekerjaannya sebagai dosen di Universitas Indonesia dan sudah bergabung dengan PSI. Malah kemudian Ade Armando ini menjadi jubir dari PSI begitu. PSI katanya partainya anak muda tapi isinya ke orang-orang tua akhir-akhir ini Mas. Itu saya juga bingung lihatnya. Dan bahkan jubirnya juga orang tua juga begitu ya. Nah, di situ kemudian Ade Armando membuat narasi bahwa seolah-olah Megawati ini marah begitu atas bergabungnya Kaisang ke PSI karena PSI ini indikasinya itu akan bergabung kepada Prabowo, kurang lebih begitu. Iya, iya. Ya, saya kira kalau dengan track record semacam ini, kalau toh dia minta maaf pun orang sudah nggak percaya lagi gitu ya. Dan saya kira ini makanya demonstrasi juga tetap jalan, demonstrasi menuntut Ade Armando. Dan yang menarik ini kan kalau disebutkan titik kumpulnya justru di kantor DPP PSI. Ini apakah cuma simbolis demonstrannya mau dalam tanda petik menduduki kantor PSI atau PSI-nya Yogyakarta ikut mendukung ini kan gitu. Jadi menurut mereka saya kira ini kalau orang Jawa kan ada menyebut istilahnya kapok lombok ya Mbak. Itu lombok itu cabai gitu ya. Jadi orang kepedesan gitu. Tapi kemudian yang ngulang lagi makan cabai gitu. Jadi artinya orang yang minta maaf nggak tobat, tapi ini sebenarnya kapok lombok tadi ya diulang lagi perbuatannya. Jadi
menurut saya sekali ini saya kira dampaknya yang kalau buat Ade Armando saya kira dia udah tahu risikonya kan, karena kita tahu dia kemarin juga sempat sampai mengalami penganiayaan di depan gedung DPR dan sebagainya. Dan orang tadinya menduga bahwa dengan kasus ini mungkin Ade akan berubah, ternyata tidak gitu, dan dia sendiri memang menyebutkan begitu waktu itu dia akan kembali lagi kan gitu, seperti ini. Dan menjadi lebih gila, dia bilang begitu. Oh ya, menjadi lebih gila kata dia begitu ya. Saya akan menjadi lebih gila lagi pada waktu itu, betul. Dan ini yang terjadi memang betul, dan saya kira tapi mungkin kasus ini sekarang berbeda, apalagi kan ini menjelang Pilpres tinggal berapa bulan lagi kan, tinggal saya kira 2 bulan lagi ya. 2 bulan lagi gitu, dan dampaknya ini pasti akan di satu tentu ada kemarahan yang original gitu ya, yang memang kemarahan dari warga di Jogja dan kemudian juga kerajaan-kerajaan lain. Yang kedua tentu saja pasti bagi lawan-lawan politik ini akan digoreng gitu istilahnya, dan ini dampaknya memang sangat buruk. Jadi menurut saya mungkin tidak cukup kalau hanya ada Armando yang minta maaf. Saya menduga harusnya bukan menduga ya, harusnya Pak Prabowo yang minta maaf, walaupun kalau kita istilahnya kerusakan sudah terjadi. Ini agak susah, makanya saya tadi menyebut ini kasusnya bisa jadi blunder seperti Ahok jilid 2 gitu. Iya betul Mas Hersu. Jadi memang acara, kalau kita menengok begitu ya, acara dari BEM itu, acara mahasiswa begitu yang melakukan orasi itu kan memang viral sekali Mas Hersu begitu, dan kemudian dibuat meme-nya banyak sekali begitu. Sesudahnya, yaitu soal kami merasa jijik begitu kan dengan Gibran, ada juga ada kosakata ada diksi najis juga seperti itu. Jadi mereka anak muda ini tidak mau diwakili oleh Gibran gitu, karena sama sekali tidak mencerminkan bagaimana mereka bersikap begitu, yang independen, yang tidak mau tergantung kepada orang tua, yang kemudian mereka juga senang berbicara atau berdiskusi, tidak seperti Gibran yang mereka katakan bahwa selalu menghindari diskusi begitu. Bahkan terakhir Gibran ketika ditanya oleh wartawan dia bilang ya saya datang nanti yang resmi saja. Nah artinya ini adalah resmi, ini maksudnya adalah KPU begitu kan. Berarti yang kemarin-kemarin itu tidak dianggap begitu kan. Ya dengan kesadaran bahwa dia tidak akan hadir memang kalau dari pernyataan dia itu ya gitu ya Mbak. Betul. Dan juga viral juga, jangan lupa viral yang ketika Pak Prabowo itu menghadiri sendirian begitu diskusi atau dialog di Universitas Muhammadiyah Surabaya di UMS ya. Kan dia mengatakan bahwa Gibran ini ada di Mojokerto, dan kemudian beredar rame menjadi viral, ternyata di Mojokerto dia bersama Emil Dardak dan beberapa orang lainnya, jadi dari timnya itu menaiki semacam kereta kecil odong-odong begitu Mas Hersu di tempat taman wisata. Itu yang kemudian menjadi, apakah bertemu dengan odong-odong ini lebih penting dari kalau Pak Prabowo kan nyebutnya ketemu guru-guru dari kalangan Nahdlatul Ulama waktu itu, kok Pak Prabowo nyebutnya. Iya betul. Pak Prabowo sempat mengatakan bahwa bertemu dengan semacam sowan begitu ya kepada guru dari Nahdlatul Ulama. Tapi kemudian yang viral itu bukan acara itu. Saya sendiri tidak tahu apakah acara itu ada atau tidak begitu Mas Hersu, karena memang videonya tidak viral. Videonya yang rame di media sosial yaitu ketika Gibran di Mojokerto dan kemudian dia naik odong-odong tersebut begitu. Nah, itu yang kemudian ya namanya ini sekarang sedang masa kampanye. Apapun yang dilakukan oleh para paslon ini tentu akan menjadi sorotan. Dan kemudian juga kita pernah membahas juga bahwa Mojokerto itu ke Surabaya itu kan hanya berapa, 1 jam, Tidak sampai Mbak, 30 kalau lewat jalan tol itu ya, Anda tanpa foreigner itu paling 30 menit itu maksimal. Jadi kalau sekali ya. Pakai foreigner itu jauh lebih cepat begitu kan. Jadi ya memang dia betul sengaja menghindar, memang dia menghadapi situasi debat-debat semacam itu. Dan saya kira itu ada kaitannya nanti kita bicarakan soal apa yang sudah di KPU sekarang kan gitu ya Mbak. Betul Mas Hersu, dan itulah yang kemudian disuarakan oleh para mahasiswa tersebut. Kita tahu anak-anak itu sekarang sejak di masa pemerintahan Jokowi mereka sering mengadakan demo, sering sekali mengadakan diskusi. Mereka sudah menjelma menjadi anak muda yang orator begitu ya, yang pandai berpidato dan juga pandai menelaah, pandai melihat sesuatu yang adil, yang benar, yang jernih, secara jernih, yang kebenaran itu letaknya di mana, dan kemudian disebut politik dinasti itu seperti apa begitu, walaupun sudah ditolak berkali-kali oleh pihak Prabowo Gibran bahwa itu bukan bentuk Gibran naik itu bukan bentuk politik dinasti. Nah kemudian Mas Hersu,
Rupanya itu kalau saya melihat ya, apakah Ade Armando ini menarasikan hal itu dia sendirian ataukah memang sesuatu yang acap dipercakapkan di antara mereka begitu. Karena kita tahu dia adalah jubir dari PSI kan. Dia jubir PSI dan dia juga tokoh di dalam tim dari Prabowo Gibran begitu. Nah, ketika dia mengunggah ini bayangkan dia punya banyak follower di X gitu dan dia tahu apapun yang dia katakan itu pasti akan banyak yang melihat dan pasti akan ditanggapi. Jadi ini apakah sebuah kesengajaan yang sudah dipersiapkan begitu tapi kemudian blunder ataukah ini memang ini dia inisiatif dia pribadi begitu. Memang dia mengatakan bahwa itu adalah sesuatu hal pribadi pandangan dia begitu. Tapi kan sebelum ini juga sudah keluar narasi-narasi semacam itu yang mengatakan bahwa tuh contoh-contoh yang nyata soal dinasti politik itu adalah yang terjadi misalnya di Kesultanan Jogja begitu. Nah, inilah yang kemudian Mas Esu menarik juga apa yang dijawab oleh Sultan Hamengkubuwono ke-10. Jadi antara lain Sultan mengatakan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada bagian yang menyebut kata-kata Yogyakarta itu adalah dinasti. Itu poinnya. Sultan menjawab seperti itu. Dan kemudian dia mengatakan juga bahwa ada kalimat dia menarik Mas Irsu, status keistimewaan Yogyakarta diakui pemerintah Indonesia dari asal-usulnya dan menghargai sejarah itu. Jadi dia merefer kepada sejarah. Ini menyuruh Ade Armando untuk membaca sejarah. Dan Yogyakarta sampai saat ini masih bagian dari Republik Indonesia dan melakukan semua undang-undang yang berlaku. Nah, terus kemudian ketika pasca unggahannya soal Yogyakarta viral itu yang kemudian Ade Armando tadi meminta maaf, itu ada tanggapan tersendiri dari Sultan dan ini menarik. Iya, pernyataan itu belum ditanggapi. Iya kalau mau memberi maaf, kalau tidak, kata Sultan seperti itu. Ini Ade Armando sudah menyatakan minta maaf, tapi kemudian Sultan menyatakan ya belum ditanggapi begitu ya. Iya kalau memberi maaf, kalau tidak, karena saya rasa karena bukan hanya Sultan yang gusar gitu ya. Kalau Sultan sendiri malah justru menyatakan dia dengan santai menjawab ya kalau seandainya memang seperti itu apa yang dikatakan Ade ya seperti yang dikatakan Ade Armando ya diubah saja undang-undangnya. Dia mengatakan ya. Ini kan sama dengan kalau saya jadi teringat kalau soal undang-undang ini kan Pak Jokowi selalu ngomong soal IKN kan sudah ada undang-undangnya. Selalu gitu ya jawabannya kan pakai. Tapi bukan hanya Sultan kan, DPRD DKI DIY juga marah sekali dengan situasi ini dengan pernyataan. Iya. Betul, yang menanggapi lebih dulu malah dari DPRD begitu. Terus kemudian yang berikutnya warga Jogja dan warga seluruh Indonesia saya lihat di media sosial makanya menjadi trending ya. Ade Armando menjadi trending dari sejak kemarin sampai dengan hari ini masih dan saya rasa sampai besok pun masih trending karena ini warga Jogja sedang marah dan merencanakan untuk mendatangi. Ini kita tapping sebelum ada aksi ya Mas Yesu tapi memang poster soal ajakan untuk melakukan aksi ke DPW PSI di Jogja dan juga kemudian aksi untuk membela atau aksi bela Hamengkubuwono ke-10 begitu bisa dikatakan demikian gitu itu sudah menggema di mana-mana. Kalau di media sosial posternya itu sudah heboh begitu ya sudah sangat-sangat viral begitu. Ya ini mungkin akan mengulang lagi kayak dulu ada istilah apa Jogja memanggil. Ya. Ada lagi Mas Ersu blunder dari Ade Armando yang selain tadi dengan Megawati, sekarang blunder yang sangat-sangat keras yang sekarang ini ya. Sebelumnya juga di sebuah acara podcast di Total Politik kalau tidak salah. Dia entah keceplosan atau apa dia mengatakan bahwa ya gerbong dari yang saya maknai dia mengatakan demikian bahwa gerbong dari Prabowo Gibran saat ini sebetulnya yang memimpin itu bukan Prabowo tapi yang memimpin adalah Jokowi. Ini luar biasa saya melihatnya ini benar nih ahli komunikasi mengatakan seperti itu. Kalaupun benar sebetulnya dari pihak dia itu kan sesuatu yang tidak untuk diungkapkan secara vulgar seperti itu begitu. Ya. Oke, ini kita tunggu bagaimana kelanjutannya kasus yang di Jogja ya Mbak ya. Tapi saya kira ini akan panjang ceritanya kendati Ade Armando sudah minta maaf ya begitu ya dan saya kira mungkin ini juga kita akan menguji kepolisian karena beberapa kali kan Ade Armando itu juga dilaporkan ke kepolisian bahkan kemudian sempat di SP3 dan SP3-nya kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tapi sampai sekarang kan Ade Armando
itu kan memang kasusnya belum berlanjut kan begitu. Jadi statusnya dia sudah dilaporkan gitu. Nah, apakah kemudian Pak masih berlaku tawaran atau jaminan dari Pak Prabowo bahwa tenang deh, kita kan sudah hopeng gitu ya. Iya, betul kata Mas Hersu, saat ini nih yang lagi rame banget itu tagline tangkap Ade Armando, dan Nah satu itu lagi, dia, makanya itu. ya, dan satu lagi adalah Jogja menolak PSI, Iya, begitu. iya, iya. Nah, itu berat itu. Dan sebenarnya kenapa tadi kita nyinggung teman-teman PDIP itu menggugat dan berniat memiskinkan Ade Armando dengan kesadaran bahwa kalau dilaporkan aja mungkin dia nggak akan kapok gitu, dan karena nggak ditindak gitu. Jadi ya lebih baik langsung perdata saja digugat begitu ya. Oke, saya kira ada kaitannya juga dengan yang tadi kita singgung soal Gibran kan. Sebenarnya ini kan pembelaan Jokowi, pembelaan Ade Armando terhadap keluarga dan khususnya Gibran ini. Saya lihat banyak sekali nih ya di PSI ini yang jadi babysitter, kita nyebutnya gitu ya, babysitternya Gibran begitu. Nah, ini yang orang juga lagi sejak kemarin tuh rame itu kan soal ini ya Mbak, soal ditiadakan debat cawapres ya yang oleh KPU, dan KPU waktu itu mengklaim bahwa itu adalah usulan dari paslon nomor 1, dan kemudian juga dibenarkan oleh apa ya namanya, wakil ketua dewan pakar ya kalau nggak salah dari TKN. TKN, betul. Ya, Derajat Wibowo itu ya, politisi PAN ini. Dulu saya termasuk yang cukup kagum nih dengan beliau ini. Tapi saya lihat kok sekarang jadi seperti ini gitu ya, ikut masuk dalam barisan mereka yang mendukung politik dinasti. Ini sorry Derajat ya, kita mesti beda banget dalam soal yang beginian ini. Dan waktu kemarin kan dia mengunggah, justru kata dia itu usulan datang dari paslon nomor 1 ya, timnya paslon nomor 1, dan dia menganggap itu harus diklarifikasi karena sekarang ini udah menjurus fitnah kepada pasangan Prabowo dan Gibran. Dan kalau kita lihat kan Mas Derajat ini nyinggung bahwa ada seorang wanita kok yang mengusulkan itu kan gitu ya Mbak, yang disebut dari timnya ibu-ibu katanya. Ibu-ibu, ada ibu-ibu gitu katanya, silakan dilihat rekamannya dan sebagainya. Dan kemudian muncul nih seorang ibu-ibu, saya mungkin menduga mungkin yang dimaksud ini ya, Nihayatul Wafiroh ini ya, ini adalah anggota DPR RI dari PKB gitu, yang kemudian dia menjelaskan apa yang terjadi sesungguhnya. Dia menyatakan justru yang mengagetkan, ternyata pasangan Gibran dan pasangan Prabowo dan Gibran ini bukan hanya ingin meniadakan debat cawapres, tapi justru mereka juga tidak ingin ada debat capres dan cawapres. Yang ada itu diganti dengan namanya pemaparan visi dan misi. Ini kan makin menegaskan bahwa ini betul-betul mereka all out untuk melindungi Gibran gitu, yang memang miskin narasi, dan dalam berbagai kesempatan dia kan, kalau kita lihat kampanyenya sekarang dia jarang orasi, dia lebih senang bagi-bagi susu apa gitu ya, bagi-bagi apalagi makan siang dan sebagainya gitu. Saya nggak tahu apakah ini termasuk juga money politik atau tidak. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi kalau kita melihat ini gitu ya secara keseluruhan, itu pertemuan pada tanggal 29 November di KPU itu kan tidak hanya diikuti oleh perwakilan paslon 1 dan paslon 2 saja. Tentunya ada paslon 3 di situ. Dan kemudian ketika ada narasi bahwa KPU menghapus begitu ya rencana atau jadwal untuk debat antar cawapres, itu yang terkejut kan tidak hanya pasangan Anies Muhaimin, tapi juga Ganjar dan Mahfud. Dan kemudian langsung kalau dari pihak pasangan nomor 3 itu langsung ada semacam jumpa pers atau keterangan begitu ya, keterangan kepada media dari tim hukumnya begitu, dan dari Pak Todung Mulya Lubis ketika itu. Dan dia juga merasa terkejut dan dia merasa keberatan. Nah, artinya pada saat pertemuan tersebut memang keduanya ini memang tidak ngeh atau tidak confirm bahwa debat cawapres ini dihapus begitu kan, ditiadakan begitu. Nah, menjawab, saya juga terkejut sih Mas Hersu ya, ketika kemudian Derajat Wibowo mengklaim bahwa ada ibu-ibu justru itu yang mengusulkan bahwa sebaiknya debat cawapres tidak ada, tapi kelima debat capres dan cawapres itu diikuti oleh keduanya begitu. Jadi baik capres maupun cawapres itu mengikuti debat itu secara keseluruhan. Dan ternyata
dan dia meminta klarifikasi kan. Nah, dari klarifikasi itu seharusnya kalau seandainya memang ada pernyataan seperti itu, dari pihak 03 seharusnya juga mendengarkan apa yang dikatakan oleh 01 kalau seandainya 01 memang mengusulkan hal yang seperti itu begitu. Tapi kenyataan dari 03 ini ternyata tidak ada pernyataan yang mendukung bahwa oh iya itu memang usul dari 01. Tidak ada sama sekali. Nah, ini yang menjadi ramai juga ini Mas Hersu di media sosial. Mereka secara kalau akal sehat melihat ini kira-kira ini gorengan pelintiran atau apa ya begitu. Karena ini berarti kan 2 melawan 1 begitu. Dan kemudian saya lihat kemarin sore begitu di sebuah televisi nasional ya, itu dipertemukan antara kalau dari pihak 02 itu ada Edi Suparno, ini adalah sekjen dari PAN ya, yang dia juga tentu saja duduk di tim PKN gitu. Dan kemudian juga di situ ada dari ibu-ibu tadi yang disebut begitu ya, yang dari tim Nas Amin gitu. Dan kemudian dibacakan oleh ibu siapa namanya Mas Hersu? Nihayatul Wafiroh namanya. Ya, betul, Ibu Nihayatul. Kemudian dibacakan oleh Ibu Nihayatul, jangankan mengusulkan hal yang tidak ada dihapuskannya debat cawapres, bahkan kalau dari 01 dari Timnas Amin itu justru mengusulkan ditambah 2 lagi debatnya. Jadi tidak hanya 5 debat tapi ditambah 2 lagi menjadi 7 debat. Dan kemudian dia mengungkap juga bahwa pihak yang tidak menginginkan debat itu adalah 02. Karena 02 pada saat itu dia kemudian membacakan notulennya yang dia catat pada saat pertemuan 29 November itu, bahwa dari pihak 02 mengusulkan hanya ada pemaparan visi misi saja tanpa ada debat satu sama lain. Jadi artinya kalau pemaparan visi misi dari Pak Prabowo maupun dari Gibran itu tektoknya hanyalah dengan para panelis saja, Mas Hersu. Jadi tidak tanya jawab dengan kandidat lain ya. Tidak ada tanya jawab dengan Ganjar Mahfud maupun dengan Anies dan Muhaimin begitu. Jadi hanya masing-masing paslon diinginkan itu hanya berkomunikasi dengan panelis saja. Nah, kalau dengan panelis kita bisa bayangkan, mohon maaf ini sudah rumornya sudah sangat kuat. Panelis ini apakah dia netral atau tidak? Pertanyaannya itu bocor atau tidak? Pertanyaannya sudah disetel atau tidak? Begitu. Nah, ini yang dikhawatirkan terjadi ketidakjelasan, terjadi ketidaknetralan begitu. Nah, ketika itu diungkap di sebuah debat di sebuah acara televisi nasional kemarin, saya lihat kemudian memang ada tanggapan dari Edi Suparno. Dia jelas mengatakan bahwa ya memang betul, memang dia lebih menginginkan pemaparan visi misi karena seluruh Indonesia ini, rakyat Indonesia ini perlu paham visi misi dari masing-masing paslon. Visi misi itu jumlahnya ratusan. Sementara ini yang namanya kampanye atau debat itu debat yang dibuat oleh KPU ini waktunya sangat-sangat terbatas sehingga belum tentu untuk memaparkan visi misi aja cukup, apalagi kalau ditambah harus debat satu sama lain. Kalau saya melihat itu Mas Hersu, kalau seandainya mereka memandang memang waktu kampanye ini sangat singkat dan debat itu yang 5 kali itu tidak cukup, seharusnya boleh dong 7 kali dan seperti usulannya Amin. Dan kemudian kalau waktu kampanye sangat singkat, kenapa mereka malah tidak cuti? Malah mereka hanya turun ke bawah itu hanya sekitar 1 atau 2 hari saja dalam 1 minggu. Kan artinya mereka menyanyiakan, dan sebelumnya mereka mengatakan bahwa tidak perlu turun ke bawah, cukup tim-tim saja yang turun ke bawah. Bahkan dari pihak Gibran mengatakan kalau mau bertanya visi misi cukup saya. Tidak perlu ke saya. Jadi ini blunder yang sangat-sangat blunder yang kalau saya langsung tertawa melihat itu. Ini ya, saya mau menanyakan hal itu juga. Kalau kan memang betul itu ketika dia di Mojokerto ya obrolannya dengan Emil Dardak dan Arbi Baksin itu kan dia bicara kepada wartawan bahwa selanjutnya kalau wawancara untuk dengan paslon 2 itu silakan wawancara dengan wartawan, termasuk juga silakan wawancara dengan juru bicara, termasuk juga soal visi misi karena dia memilih akan berusuhan ketemu dengan para pendukungnya. Lah ini sekarang timnya minta agar hanya pemaparan visi dan misi, dan kemudian ketika tahu Gibran akan ngomong ya kalau cuma visi dan misi ya tolong yang nanti di KPU tuh saja jubir saja. Dan kalau ada yang tanya kemana cawapresnya kok nggak datang ya senyumin aja gitu.
Iya ya, ini sungguh-sungguh ajaib begitu ya. Sudah gelan aja ini saya kira. Ya. Tapi dari situ saja kita kan sudah mendapat gambaran ya, mulai dari proses awalnya ya, mulai dari Mahkamah Konstitusi sampai sekarang di Mahkamah Bawaslu yang kemarin soal dia bertemu dengan para kepala desa di arena Indonesia GBK yang dianggap bahwa tidak ada ajakan untuk memilih paslon, dan sekarang kemudian debat di KPU ini, ya kita bagaimana mau percaya hal yang seperti macam ini aja mereka sudah melindungi Gibran, apalagi nanti soal penghitungan suara kan gitu. Iya, belum lagi tadi yang dikatakan Mas Hersu soal bagi-bagi makan siang dan juga bagi-bagi susu, itu kan berdasarkan undang-undangnya. Saya sendiri belum melihat secara rinci begitu Mas Hersu, apakah itu termasuk dalam money politik atau tidak, tapi katanya memang ada aturan tidak boleh melebihi 100.000. Ya kalau yang dibagi itu ribuan, ya jelas itu melebihi 100.000. Ataukah 100.000 per orang begitu Ya, maksudnya? nanti akan dijawab gitu Mbak, kan ini 100.000 per orang, bukan ini kan. Pokoknya, Luar biasa. pokoknya apapun dalihnya akan dibuat, karena kemarin kan Anda ingat ketika Hasyim Asyari ditanya oleh wartawan kenapa kok dalam debat dengan calon wakil presiden, calon presidennya juga harus hadir gitu, karena supaya rakyat Indonesia melihat sebagai sebuah teamwork. Ini aneh-aneh, udah makin nggak masuk akal deh alasan Iya. yang mereka sampaikan. Betul. Jadi ketika Gibran hadir, Pak Prabowo juga harus hadir di situ walaupun diam saja begitu ya. Ya, supaya Macam supaya babysitter jadi saja. teamwork gitu loh Mbak, atau teamwork atau kalau Gibran kemudian bingung dan nengok ke Pak Prabowo akan bilang, tenang Mas Gibran, ada saya di sini kan gitu. Iya, itu banyak sekali meme-nya loh Mas Ersu. Ya. Jadi ketika Pak Prabowo begitu menghadiri sebuah diskusi dan Gibran nggak ada begitu, itu ada meme-nya mengatakan Gibran bilang gini, tenang saja Pak Prabowo, saya ngumpet di sini begitu. Padahal sebenarnya buat Pak Prabowo yang penting bukan itu, yang penting adalah Pak Jokowi yang ngomong, tenang Mas Betul. Bowo, peduli kayak apa jangan peduli, yang penting saya ada di sini. Itu saya kira sebenarnya yang lebih penting buat Gibrannya. Gibran ini sok-sokan juga kan dia, padahal kan sebenarnya buat Pak Prabowo juga bukan Gibrannya yang penting, itu adalah Pak Jokowinya kan yang penting kan gitu. Iya. Dan sekarang fenomena yang ada juga Mas Hersu itu yang banyak diunggah oleh anak muda, yaitu bagaimana anak dari Ganjar, yaitu Alam, itu juga terjun ke daerah, begitu. Dia kan juga sekarang ini di usianya yang sekarang ini dia sudah menjadi pengusaha juga, begitu kan. Dan dia memberikan motivasi, dia memberikan pidato, orasi juga di daerah, bertemu dengan sedemikian banyak anak muda, begitu juga anak dari Anies kalau tidak salah, Mikael. Mutiara. Mikael yang laki-laki dan juga Mikael juga dan Mutiara Iya. juga ya. Ya, dan Mutiara dan juga anak dari Muhaimin begitu. Itu juga terjun ke daerah dan mereka tidak hanya bertemu anak muda. Kalau bertemu anak muda kali banyak fun-funnya. Itu mereka bertemu dengan para tokoh adat. Mereka bertemu dengan para orang tua dan kemudian mereka berbicara juga di situ. Ini menarik sekali Mas Irsu. Bahkan ada yang kemudian mengusulkan bahwa Gibran coba deh suruh berdialog atau suruh berdebat dengan Mutiara atau Tia anak dari Pak Anies begitu ya, atau dengan Alam begitu. Jadi ini menarik. Akhirnya anak-anak muda ini saking pengen lihat ini sebenarnya bukan semacam merendahkan Gibran juga sih, kalau saya melihat ini justru ingin mengangkat Gibran supaya dia lebih mau tampil, lebih menonjol dan kelihatan begitu kan Mas Ersu. Sekarang yang rame itu kan bagaimana video lama Gibran yang ketika ada di Paris, ketika itu Batik dari Solo tampil di Paris, kemudian dia membuat pidato dalam bahasa Inggris gitu ya. Walaupun untuk seseorang mungkin ya, saya sendiri juga tidak mungkin tidak terlalu fluent juga dalam berbahasa Inggris, tapi saya bisa menilai begitu bahwa Gibran ini memiliki catatan 9 tahun di luar negeri begitu kan. 3 tahun di semasa SMA di Singapura, kemudian 3 tahun di Australia dan kemudian 3 tahun juga di Singapura lagi begitu untuk mengambil S1 katanya. Nah, selama 9 tahun ini kita melihat kita bisa melihat bagaimana dia ketika berpidato di Paris itu memang tidak mencerminkan seseorang yang sudah sekian lama begitu Mas Hersu. Sementara kalau Mutiara mungkin dia karena dia debaters gitu, dia semacam model dari PBB begitu ya, model UN itu kan. Kalau di anak-anak mahasiswa itu mereka berdebat seolah-olah mereka mewakili negara masing-masing di sebuah sidang PBB yang isinya adalah anak-anak muda begitu. Nah itu memang lancar sekali Mas Hersu, premisnya dan kemudian isi-isi
alasan-alasan dari ketika dia ingin menunjukkan target atau goal dari isi ide atau gagasannya itu memang luar biasa sekali. Ya. Ini tapi kalau orang lama di Singapura kan Inggrisnya Singlish, Mbak. Jadi ya, Singapura English. Tapi kan 3 tahun di Australia juga, Mas Oh Erso. iya. Oke, Mbak Agi, saya kira kita hari ini akan cuma bukan hanya sebenarnya ya. Kita pokoknya membahas 2 topik itu tadi ya, dan topik ini saya kira penting dan kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini. Kita sampai ketemu lagi, Mbak. Kita mesti pamit nih, Mbak Agi. Atau ada yang lain yang mau disampaikan sebelum pamit? Tidak ada, Mas Esu. Kita tunggu saja. Kita menunggu apa yang terjadi di Jogja dan juga di kota-kota lain. Yes, oke. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Saya Hersu Munarif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolak politik dinastinya Jokowi, ya, bukan Kami kuat. Jakarta, ya.